Ciliwung Garuk, wajah-wajah nelayan Garuk. Orang-orang miskin di Jawa yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan yang diledek oleh dunia. Mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rambut melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala mengandung sebuah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batu, rumput dan lumut jalan raya tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan dipenuhi igauan dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terima. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan pakai kucingnya. Lambang negara ini mestinya tompah dan belacu yang perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malam. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putranya. Tangan-tangan kotor dari celana meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologi. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku program gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Tenangkanlah. Orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Jogja, 4 Februari. Tendra saja widuri untuk Joki Tobing. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Kemarahan mengendon di dalam kalbu purba. Orang-orang miskin menentang kemelaratan.
Wahai Coki Tobing, ku seru kamu karena wajahmu muncul di mimpiku. Wahai Coki Tobing, ku seru kamu karena terlibat aku di dalam nafasmu. Dari biskota ke biskota, kamu memburuku. Kita duduk bersandingan, menyaksikan hidup yang kumal. Dan perlahan tersiram darah kita melihat sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Terima kasih. Sajak Coki Tobing untuk Widuri. Dengan berlatar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku, Widuri. Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh, wajah-wajah nelayan keruh. Lalu muncullah rambutmu yang berkebaran. Kemiskinan dan kelaparan membangkitkan keangkuhanmu. Wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawala. Pamflet cinta nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku melihat waktu melaju melanda masyarakat. Aku merindui wajahmu dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa. Kampus telah diserbu mobil berlapis baja. Kata-kata telah dilawan dengan senjata. Aku muak dengan gejala semacam ini. Kenapa keamanan justru menciptakan ketakutan dan ketegangan? Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Suatu malam aku mandi di lautan. Sepi menjadi kaca. Bunga-bungaan yang ajaib bertebaran di langit. Aku inginkan kamu, tetapi kamu tidak ada. Sepi menjadi
kaca. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair bila setiap kata telah dilawan dengan kekuasaan? Udara penuh rasa curiga, tegur sapa tanpa jaminan. Air lautan berkilauan, suara lautan adalah suara kegelapan. Dan lalu muncul wajahmu. Kamu menjadi makna, makna menjadi harapan. Sebenarnya, apakah harapan? Harapan adalah karena aku akan membelai rambutmu. Harapan adalah karena aku akan tetap menulis saja. Harapan adalah karena aku akan melakukan sesuatu. Aku tertawa, angin menyapu rambutku. Aku terkenang kepada apa yang telah terjadi. 10 tahun aku berjalan tanpa tidur. Punggungku karatan. Aku diseret dari warung ke warung. Perutku sobek di jalanan raya yang lengang. Tidak, aku tidak sedih dan tidak kesepian. Aku menulis saja di bordes kereta. Aku bertualang di dalam udara yang berdebu. Dengan berteman anjing-anjing gelagat dan kucing-kucing liar, aku bernyanyi menikmati hidup yang kelabu. Lalu muncullah kamu, nongol dari perut matahari bunting. Jam 12:15 siang. Aku terkesima. Aku disergap kejadian tak terduga. Rahmatku turun bagai hujan, membuatku segar, tapi juga menggigil bertanya-tanya. Aku jadi bego, Ma. Iya, Ma. Mencintaimu adalah bahagia dan sedih. Bahagia karena mempunyai kamu di dalam kalbuku. Dan sedih karena kita sering terpisah. Ketegangan menjadi pupuk cinta kita. Tetapi bukankah kehidupan itu sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena melihat nafas mengalir dan jantung berdetak. Sedih karena adalah penghayatan akan ketegangan. Ma, nyamperin matahari dari satu sisi, memandang wajahmu dari segenap jurusan.
sajak seorang tua di bawah pohon. Inilah sajak seorang tua yang berdiri di bawah pohon meranggas dengan kedua tangan ku gendong di belakang dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman, aku melihat gambaran ekonomi di etalase toko yang penuh merek asing dan jalan-jalan bobrok antar desa yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarongan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah. Aku berdiri di muka kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang dan sebatang jalan panjang penuh debu, penuh kucing-kucing liar, penuh anak-anak berkudis, penuh serdadu-serdadu yang jelek mukanya dan menakutkan. Aku berjalan menempuh matahari, menyusuri jalan sejarah pembangunan yang kotor dan penuh debu penipuan. Aku mendengar orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini, demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan berpolitik harus dibatasi. Mengatasi kemiskinan, meminta pengorbanan sedikit tak asasi. Astaga, tai kerbau apa ini? Apa disangka kentut bisa mengganti rasa keadilan? Di negeri ini, hak asasi dikurangi justru untuk membela yang mapan dan kaya. Buruh, tani, nelayan, wartawan, dan mahasiswa dibikin tak berdaya. Oh, kepalsuan yang diberhalakan, berapa jauh akan bisa kulawan kenyataan kehidupan. Aku mendengar bising kendaraan, aku mendengar pengadilan sandiwara, aku mendengar warta berita, ada gerilya kota merajalela di Eropa, seorang cukong, bekas kaki tangan fasis, seorang yang gigih melawan buruh telah diculik dan dibunuh oleh golongan orang-orang yang marah. Aku menatap senjakala di pelabuhan, kakiku ngilu dan rokok di mulutku padam lagi. Aku melihat darah di langit. Ya, kekerasan mulai mempesona orang, yang kuasa serba menekan, yang marah mulai mengeluarkan senjata. Bajingan dilawan secara bajingan. Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bila pengadilan tidak bisa menindak bajingan resmi, maka bajingan jalanan yang akan diadili. Lalu, apa kata nurani kemanusiaan? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Apakah orang harus menelan tingkah laku bajingan resmi? Apakah orang harus meneladani tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak, kenapa bajingan resmi tidak ditindak? Apakah kata nurani kemanusiaan? Oh, senjakala yang menyala, singkat tapi menggetarkan hati. Lalu sebentar lagi
orang-orang akan mencari bulan dan bintang-bintang. Oh, gambaran-gambaran yang fana. Karena langit di padan yang tidak bernyawa dan langit di luar dilabur bias senjakala, maka nurani dibius tipu daya. Ya, akulah seorang tua yang capek tapi belum menyerah pada mati. Kini aku berdiri di perempatan jalan. Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing, tetapi jiwaku mencoba menulis saja sebagai seorang manusia. Pejambon 23 Oktober 19. Maaf, mungkin tidak kalah dengan Mas Timur ya. Sedikit ya, bukan bercerita. Kayaknya ini tafsir saya bisa jadi salah. Di sajak ini Rendra mungkin bercermin pada gerakan mahasiswa 66 yang menjatuhkan Orde Lama gitu. Nah, kemarin kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu mungkin ada share-sharean dari tulisannya Adian Nabi Kukulu itu aktivis korpor 98 yang sekarang jadi anggota dewan. Dia membandingkan antara 66 gerakan mahasiswa 66 dengan 98. 66 itu katanya kalau nggak salah demonya 3 minggu atau berapa, atau 3 bulan ya, saya lupa, 3 bulan. Sementara kalau 98 menurut dia itu demonya sejak dari 70-an itu. Terus gerakan mahasiswa ini terus sampai akhirnya bisa puncaknya adalah 20 Mei 98. Waktu udah puncaknya, kemudian besoknya Soeharto lengser atau melengserkan diri lah ya, dengan sebagainya. Nah, ini tafsir saya terhadap tafsir ini. Kemudian memang ada beberapa periode juga. Kemudian dia juga menyebut aktivis 66 setelah Orde Baru berdiri, sebagian besar mereka difasilitasi kalau tidak jadi anggota dewan tanpa pemilu, bisa juga konglomerat. Dia dapat pengelolaan hutan, pengelolaan macam itu mereka. Sementara aktivis 98 kalaupun jadi DPR itu ya lewat pemilu. Itu pun tidak semua terpilih karena kita tahu ya sebagian besar ya malah mungkin hanya jadi di balik layar lah. Meskipun kalau sekarang kita membaca mereka sebagian besar masih di balik layar ya. yang di DPR mas. Nah, disitulah ada perbedaan. Ini aku jadi ini saya dulu mengenal Rendra itu dari Mas BNK. Mas mana? Mas BNK dulu baca di Madrid itu kan terwat sekarang wartawan di Jakarta. Dia dulu membaca Rendra di kampus saya, namun dari sastra. Kemudian saya terpukau itu lah ya, gayanya. Dia bilang ini gayanya, aku niru Rendra dia. Oke. Salah mungkin Mas Timur sing ditiru. Wah, bisa jadi Pak. Pasti itu. Jadi makanya saya agak milih yang panjang. Kebetulan. Saja kenalan lamamu. Kini kita saling berpandangan, saudara. Ragu-ragu apa pula, kita memang pernah berjumpa sambil berdiri di ambang pintu kereta api tergencet oleh penumpang berjubel. Dari Jogja ke Jakarta, aku melihat kamu tidur di kolong bangku dengan alas kertas koran sambil memeluk sang anakmu, sementara istrimu meneteki bayi terbaring di sebelah. Pernah pula kita satu truk duduk
di atas kobis-kobis berbau sampah sambil meremasi tetek tengkulak sayur dan lalu sama-sama kaget ketika truk tiba-tiba berhenti karena di stop polisi yang menarik pungutan tidak bersih. Ya saudara, kita sudah sering berjumpa karena sama-sama anak jalan raya. Hidup macam apa ini? Orang-orang dipindah ke sana kemari bukan dari tujuan ke tujuan, tapi dari keadaan ke keadaan yang tanpa perubahan. Ini kita bersandingan, saudara. Kamu kenal bau bajuku. Jangan kamu ragu-ragu. Kita memang pernah bertemu. Waktu itu hujan rinai. Aku menarik sehelai plastik dari tong sampah tepat pada waktu kamu juga menariknya. Kita saling berpandangan. Nah, ini gaya Rendra katanya. Dua kata Kamu menggendong anak kecil di punggungmu. Aku membuka mulut hendak berkata sesuatu, tak sempat. Lebih dulu tinjumu melayang ke daguku. Dalam pandangan mata berkunang-kunang, aku melihat kamu membawa helaian plastik itu ke satu gubuk karton. Kamu lapiskan ke atap gubukmu, dan lalu kamu masuk dengan anakmu. Bungkus nasi yang dicuri, itulah santapan. Kolong kios buku di terminal, itulah peraduan. Ya, saudara-saudara, kita sama-sama kenal ini. Karena kita anak jadah bangsa yang mulia. Hidup macam apa ini? Di taman yang gelap, orang menjual badan agar mulutnya tersumpal makan. Piota yang mewah, istri guru menjual badan agar pantatnya diganjal sedan. 12 pasang payudara gemerlapan bertatakan intan permata di sekitar putingnya, dan di bawah semuanya celana dalam sutra bagat sumbal. Ya saudara, kita sama-sama tertawa mengenang ini semua. Ragu-ragu apa pula, kita memang pernah berjumpa. Kita telah menyaksikan betapa para pembesar menjilati selangkang wanita sambil kepalanya diguyur anggun. Ya, kita sama-sama germu yang menjahitkan jas di Singapura, mencat rambut di pangkuan bintang film, main golf, main mahjong, dan makan kepiting saus tiram di restoran terhormat. Hidup dalam khayalan, hidup dalam kenyataan, tak ada bedanya. Karena khayalan dinyatakan, dan kenyataan dikhayalkan di dalam peradaban fata morgana. Ayo, jangan lagi sanksi. Kamu kenal suara batukku. Kamu lihat gayaku meludah di trotoar. Ya, memang aku, temanmu dulu. Kita telah sama-sama mencuri mobil ayahmu, bergiliran meniduri gula-gulanya, dan mengintip ibumu yang main serong dengan ajudan ayahmu. Kita telah sama-sama beli morfin dari guru kita, menenggak valium yang disediakan oleh dokter untuk ibumu, dan akhirnya menggeletak di emper toko di samping kere di Malioboro. Kita alami semua ini karena kita putra-putra dewa di dalam masyarakat kita. Hidup melayang-layang, selang melayang-layang. Kekuasaan mendukung kita serupa ganja, meninggi ke awan. Peraturan dan hukuman kitalah yang tentunya. Kita tulis dengan keringat di ketiak, di atas sol sepatu kita. Kitalah gelandangan kaya yang perlu menyakitkan diri dengan pembunuhan. Saudara-saudara, kita sekarang berjabatan. Kini kita bertemu lagi. Ya, jangan kamu ragu-ragu. Kita memang pernah bertemu. Bukankah tadi telah kamu kenal betapa deras langkah? Kita dulu pernah menyetop lalu lintas, membakari mobil-mobil, melambaikan poster-poster, dan berderap maju, berdemonstrasi. Kita telah sama-sama merancang strategi di pabrik pijit dan restoran. Dengan armisi emas secara teliti kita susun jadwal waktu, bergadang, berunding di laut kelam, sambil mendekat hostes di gelap malam. Karena begitulah gaya pemuda harapan bangsa. Sekarang mungkin di kafe-kafe lah ya. Politik adalah cara
merampok dunia. Rendra. Politik adalah cara merampok dunia. Ini Jonari ini. Orang Jonathan. Politik